Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dalam acara Bedah Buku. Hari ini kita bersama Budian Surya Handayani. Nah, beliau hari ini akan sharing tentang buku beliau yang berjudul Santun Berdebat dalam Bahasa Indonesia. Dan baik, Budian bisa langsung saja Bu bercerita tentang proses pembuatan bukunya ini, proses penulisan buku ini, inspirasinya atau latar belakang, tujuan dalam Budian menyusun buku ini. Ya. Terima kasih. Buku Santun Berdebat dalam Bahasa Indonesia ini adalah buku pertama saya yang saya terbitkan di tahun 2020. Nah, buku ini awal mulanya masih berupa konsep belum sampai tercetak begitu. Saya simpan lama. Kemudian suatu ketika saya mengikuti pertemuan dengan beberapa penulis di Cakrawala ini, di penerbit Cakrawala ini. Kemudian ada motivasi dari seorang teman yang meminta saya untuk menerbitkan buku. Nah, ketika saya mengikuti itu, saya seperti mendapat tekanan, seperti mendapat pernyataan yang membuat hati saya berkecil hati. Nah, itu waktu itu begitu. Nah, akhirnya saya mencari tahu apa sih sebenarnya yang bisa membuat saya nanti lompat lebih tinggi sehingga nanti apa yang saya cita-citakan untuk memiliki sebuah buku itu tercapai. Akhirnya saya beranikan untuk mengupas kembali buku saya beranikan untuk mereview kembali buku saya. Akhirnya saya berani menerbitkan buku ini. Nah, buku Santun Berdebat Bahasa Indonesia ini sebenarnya terinspirasi dari pengalaman saya sebagai seorang guru. Karena saya seorang guru bahasa Indonesia, kemudian saya melihat beberapa materi-materi yang ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada materi debat. Debat ini sendiri sebenarnya sering dilakukan oleh teman-teman bahasa Inggris. Jadi ketika mengikuti lomba debat itu anak-anak sebenarnya lebih ke arah debat bahasa Inggris. Kemudian di tahun 20-an itu mulai muncul debat bahasa Indonesia. Waktu itu namanya LDBI. Nah, sebenarnya LDBI sudah ada lama, tetapi sekolah saya mulai mengikuti LDBI sekitar tahun 2020-an itu, 2020-an itu. Nah, akhirnya saya melihat, kalau bahasa Inggris berdebatnya caranya seperti ini, bahasa Indonesia modelnya juga berbeda. Akhirnya referensi mana yang bisa dipakai siswa saya untuk mengikuti lomba debat atau bisa sukses dalam berdebat. Nah, karena di materi bahasa Indonesia juga ada materi debat, kemudian ada lomba debat. Saya mencari referensi tentang debat belum ada. Akhirnya mau tidak mau saya memberanikan diri untuk menerbitkan buku saya yang berjudul Santun Berdebat di dalam Bahasa Indonesia. Ada beberapa teori-teori yang berbeda dengan debat bahasa Inggris. Nah, itu yang harus diketahui oleh para siswa, sehingga ketika nanti para siswa membaca buku Santun Berdebat dalam Bahasa Indonesia ini, mereka tahu bagaimana cara atau teknik-teknik dan bahasa-bahasa ketika mereka melakukan proses debat. Dan hasilnya alhamdulillah beberapa kali mengikuti LDBI para siswa mulai belajar, ternyata berdebat dalam bahasa Indonesia itu yang baik seperti ini. Karena selama ini yang mereka ikuti adalah bahasa Inggris saja. Jadi latar belakang Budian menulis buku ini karena ternyata bahasa Indonesia itu juga sudah mulai ada lomba debatnya, dan Budian ingin membuat referensi untuk murid-murid Budian ketika ingin belajar terkait debat itu. Betul sekali. Bisa diceritakan tuh dalam proses penulisan ini mungkin risetnya untuk pemilihan materinya itu seperti apa? Ya, tentunya yang sudah muncul debat kan dalam bahasa Inggris. Nah, awalnya saya membandingkan kalau debat dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Kemudian saya melihat debat di dalam bahasa Indonesia yang sudah pernah ada. Ternyata ada beberapa teknik atau beberapa cara yang berbeda. Nah, saya mencoba untuk menggabungkan kalau dalam bahasa Inggris seperti apa, dalam bahasa Indonesia seperti apa. Akhirnya kami gabungkan dan kami ambil garis tengahnya, benang merahnya. Kalau berdebat dalam bahasa Indonesia, teknik yang digunakan menggunakan teknik seperti ini. Nah, itu yang saya tulis di dalam buku saya. Dan beberapa istilah-istilah dalam debat itu saya kupas, seperti ada kelompok pro, kelompok kontra. Nah, itu ya. Kemudian ada kelompok netral. Nah, seperti itu.
Kemudian ada teknik berdebat yang cukup kontra dan pro saja. Nah itu saya kupas di situ. Kapan ada kelompok pro, kapan kontra, dan apa yang dinamakan dengan kelompok netral itu tadi. Nah itu istilah-istilah itu yang perlu diperkenalkan kepada anak-anak. Lalu teknik-teknik penyampaian ketika mereka menjadi kelompok yang pro, menjadi kelompok yang kontra, menjadi kelompok yang netral itu saya sampaikan di dalam buku saya. Teknik-teknik bahasanya seperti apa dan bagaimana ketika kelompok pro menanggapi pendapat dari kelompok kontra, dan bagaimana kelompok kontra itu menanggapi kelompok netral menanggapi pro dan kontra. Nah itu. Nah yang perlu digarisbawahi sebenarnya dalam buku berdebat ini, saya ingin menunjukkan kepada para siswa bahwa berdebat itu bukan berarti kalau dalam bahasa Jawa gontok-gontokan, menang-menangan, bukan itu sebenarnya. Makanya buku saya beri judul Santun Berdebat di Dalam Bahasa Indonesia, karena memang arahnya bukan untuk siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan itu. Tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat disertai dengan argumen yang tepat dan disertai pula dengan data yang jelas. Karena kalau kita berargumen saja tanpa ada buktinya, itu juga bukan argumen yang baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa memberikan solusi. Jadi ketika mereka kontra, mereka juga harus bisa menunjukkan solusinya apa. Nah itu, ketika mereka pro, harus bisa membuktikan fakta mengapa mereka pro atau sependapat dengan mosi atau tema yang ditampilkan apa. Nah, itu lebih ke arah situ. Untuk penulisan, dalam proses penulisannya sendiri buku ini ada kendala atau hambatan gitu? Iya, buku konsepnya lama. Konsepnya lama tersimpan di laptop saya karena memang tidak menemukan belum ketemu ya. Terus ini buku ini mau saya terbitkan kemana, mau saya bawa kemana, belum memiliki keberanian itu. Nah, akhirnya lama tersimpan di laptop saya. Suatu ketika ketemu dengan, seperti yang saya katakan tadi, suatu ketika ketemu dengan teman bertanya, sudah pernah terbitkan buku? Nah itu kan. Nah saya guru bahasa Indonesia belum pernah terbitkan buku, belum pernah punya buku kan itu ya. Akhirnya ya mau tidak mau berani tidak berani, saya bawa buku ini untuk diterbitkan. Nah itu persiapannya cukup lama untuk yakin bahwa buku ini layak. Tapi setelah teman saya mengajak, kemudian ketemu dengan Cakrawala, dari saya bertemu dengan Cakrawala sampai terbitnya buku ini sekitar 1 bulanan. Nah, saya memiliki keberanian, keintenan untuk menyelesaikan buku itu. Nah akhirnya saya mengambil referensi-referensi yang sesuai, saya ambil untuk menyempurnakan dan melengkapi buku tersebut. Itu sih kendalanya. Saya rasa keberanian dari saya saja, keyakinan dari saya untuk yakin bahwa buku ini layak untuk diterbitkan. Karena ini juga buku pertama. Ya, buku pertama, betul. Pasti ada rasa takut, khawatir bagaimana nantinya buku ini akan terbit seperti itu. Ya, betul sekali. Harapannya untuk mereka-mereka yang membaca buku ini, ya, buku ini kan sebenarnya saya terbitkan untuk siswa SMA yang memang mereka ada materi debat yang pertama itu, yang kedua ya memang mereka sering mengikuti lomba debat. Nah itu yang jadi harapan saya sih sebenarnya dengan membaca buku ini mereka bisa melakukan debat dengan baik. Itu terutama kalau mereka menggunakan bahasa Indonesia, ya mereka harus bisa berdebat secara santun sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik sesuai dengan penggunaan bahasanya benar, ya sesuai dengan konteks atau situasinya. Nah itu menurut saya. Kalau mereka menjadi pihak pro yang bertanggung jawab. Kalau mereka menjadi pihak kontra, bukan berarti kontra yang tidak bisa memberikan solusi atau memberikan pemecahan masalah. Kalau mereka netral, ya bukan berarti mereka tidak punya pendirian, tapi mereka bisa tahu apa pro-nya dan bagaimana kontra. Baik, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait buku Budian ini yang berjudul Santun Berdebat Dalam Bahasa Indonesia? Saya mau bertanya, kalau di pelaksanaan pembelajaran debat di sekolah itu siswa seringkali keliru mendefinisikan debat dengan diskusi ini. Menurut Budian, apa perbedaan debat dan diskusi? Iya. Di dalam buku ini memang ada penjelasan apa itu diskusi dan apa itu debat. Nah itu ya. Makanya memang betul. Seringkali anak-anak menganggap bahwa kalau sudah berdiskusi berarti dia sudah berdebat. Nah itu karena tanggapan dulu yang namanya berdebat itu ya itu tadi adu argumen, adu pendapat saja. Nah itu ya.
Nah, sebenarnya kan kalau diskusi itu untuk menemukan satu pemecahan masalah. Itu kalau diskusi. Jadi ada suatu masalah, kemudian didiskusikan sampai ketemu pada hasilnya atau bagaimana menyelesaikannya. Itu diskusi. Tetapi kalau debat itu ada satu tema yang disebut dengan mosi kan di situ, mosi debatnya apa, maka ada pihak yang pro, berarti setuju dengan mosi itu atau sependapat dengan mosi itu, ada pihak yang kontra atau tidak sependapat dengan mosi itu perbedaannya. Kalau diskusi, satu masalah dibicarakan bersama-sama bagaimana penyelesaiannya dan menemukan penyelesaian yang terbaik. Itu diskusi, tidak ada pihak pro, tidak ada pihak kontra. Nah seperti itu. Tapi kalau debat, ada pihak yang menjadi pro, menjadi kontra. Dan sebenarnya ketika menjadi pihak pro tidak selalu mudah. Kadang kan, waduh, saya mendapatkan pihak yang kontra, ini sulit. Belum tentu, tergantung mosinya. Kadang mosinya misalkan bahasa daerah merusak kasana bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Nah itu kalau menjadi pihak yang pro, nah itu kan susah. Padahal kan bahasa daerah tidak merusak bahasa Indonesia kan itu ya. Itu sebenarnya kan gitu. Jadi bagaimana ketika mereka harus menjadi pro di tengah mosi yang mungkin sulit untuk pro. Nah itu juga harus dia pelajari. Makanya dengan buku Santun Berdebat dalam Bahasa Indonesia itu tahu ketika menjadi pihak pro harus bagaimana, ketika menjadi pihak kontra itu yang membedakan diskusi dengan debat. Nah itu. Ada lagi? Tahu bagaimana terjadi debat kusir yang harus dilakukan apa? Ya. Nah, betul sekali gitu. Itu juga di buku ini juga saya jelaskan tentang debat kusir. Kalau debat kusir itu kan kita berpendapat saja tanpa memberikan bukti-bukti atau data-data yang jelas. Tapi kalau belajar santun berdebat dalam berbahasa Indonesia, ketika dia memberikan argumentasinya, maka dia harus melengkapi dengan data-data yang valid. Nah, makanya ketika dia menjadi pihak kontranya seperti apa, tidak cocoknya seperti apa, juga harus ada dasarnya, ada bukti-buktinya. Ketika dia menjadi pihak pro, ya tidak asal setuju saja, tapi bisa mempertanggungjawabkan mengapa dia setuju dengan data-data yang benar. Itu kan yang membedakan antara debat dengan debat kusir itu tadi. Debat yang benar dengan debat kusir yang benar. Ya kusir tadi itu. Makanya perlu diajarkan teori bagaimana berdebat yang benar. Itu. Ada lagi? Mas Andi, kalau biasanya kan di dalam forum debat, contohnya saja kayak debat pilpres gitu ya, itu kan pasti ada lawan yang kalah, lalu marah-marah gitu. Dan sebenarnya dikatakan kalah itu karena kurangnya public speaking, kurangnya penguasaan materi, atau karena apa? Iya, itu ya. Emosi. Nah ini juga namanya santun berdebat. Nah sudah dilabeli dengan kata santun, maka yang utama memang orang ketika berdebat harus bisa mengendalikan diri. Di dalam debat, lomba debat itu pun tidak sendiri, tidak secara individu. Ada satu tim dengan 3 orang. Biasanya seperti itu, rata-rata yang saya jelaskan di buku itu seperti itu, 3 orang. Tim yang pertama nanti bertugas untuk memperkenalkan apa mosi yang dia sampaikan. Timnya bagaimana, pengantar awalnya seperti apa. Yang kedua, anggota tim yang kedua bertugas untuk menyampaikan argumen-argumen beserta bukti-buktinya. Dan tim yang ketiga bertugas untuk menyimpulkan, menguatkan kembali argumennya. Nah, dengan adanya 3 orang di dalam satu tim, bisa meredam emosi ketika nanti melakukan proses debat. Nah, itu. Jadi sekalipun dia tim kontra atau tim pro, ada batasannya. Ada aturan-aturan yang harus dia patuhi. Nah, makanya kalau debat juga ada beberapa aturan-aturan yang disampaikan. Nah, itu dan dibatasi oleh waktu juga kan itu. Nah, mengapa emosi itu tadi? Ya karena belum ada pengendalian diri, belum paham bahwa yang namanya debat bukan berarti gontok-gontokan menang kalah, bukan itu. Tapi kita menyampaikan argumen disertai dengan kendal, disertai dengan bukti yang benar, disertai dengan bukti yang cocok atau sesuai. Nah, itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu. Kalau terjadi emosi ya karena belum tahu esensi debat apa. Nah, itu ya. Sebenarnya berdebat itu seperti apa itu. Makanya perlu membaca buku Santun Berdebat dalam Bahasa Indonesia. Dengan membaca itu nanti akan tahu, oh kalau berdebat berarti saya harus seperti ini. Nah, itu aja. Nah, ya. Bu, kalau misalnya di tengah berdebat,
selain pengetahuan atau bukti-bukti yang kita kumpulkan untuk mendukung argumen kita, menurut Budian apa sih yang perlu kita persiapkan agar tidak terjadi seperti pertikaian, pertengkaran ketika argumen kita itu misal terbantah atau kita dalam posisi yang kalah seperti itu. Jadi untuk membekali diri kita agar terhindar dari hal-hal seperti pertengkaran dan pertikaian itu seperti apa? Sebelum kita berdebat, kita harus paham betul apa itu debat, paham betul itu. Yang kedua, setiap kita akan berdebat itu nanti kan ada moderator. Di dalam lomba debat itu ada moderator. Nah, moderator ini akan menyampaikan beberapa aturan-aturan. Nah, itu harus dipahami betul, aturan-aturan dalam proses berdebat. Kemudian yang ketiga, harus paham tentang mosi. Mosi itu tema debat kali itu. Nah, biasanya ketika mosi sudah disampaikan, yang keempat ada waktu untuk mencari informasi yang dipakai untuk melengkapi argumen kita. Nah, itu ada waktu itu. Yang kelima adalah penguasaan bahasa. Namanya satu berdebat bahasa Indonesia, ya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Insya Allah kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, emosi akan tertata, emosi akan terkontrol. Nah itu. Jadi itu yang paling yang harus diketahui ketika kita berdebat. Dan yang terakhir adalah karakter kita. Kita harus betul-betul menjaga pribadi kita, menjaga karakter kita. Karena di dalam buku itu juga diajari bagaimana menyampaikan pendapat yang berbeda tanpa harus menyinggung orang lain. Nah itu juga ada di dalam buku. Budian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kali ini untuk kita bisa mendengarkan materi dari Budian terkait debat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dalam acara Bedah Buku. Saya akhiri untuk acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.